menikah sama kamu. Cium jangan. Demonstrasi penolakan film Dylan 1991 yang digelar oleh sebagian kalangan di Makassar, Sulawesi Selatan merupakan salah satu permasalahan terkait dengan kontekstual suatu film. Hal itu dapat dicermati ketika lembaga sensor film menghadiri dialog langsung dengan sebagian mahasiswa yang mempermasalahkan film Dylan 1991 di Makassar, Sulawesi Selatan. Acara yang berlangsung di gedung bioskop CGV Daya Green Square Makassar pada tanggal 26 Februari 2019 dihadiri juga oleh pihak kepolisian, perwakilan dinas pariwisata dan kalangan masyarakat pecinta film. Hal yang ditanyakan oleh para mahasiswa itu diantaranya, kenapa berpacaran mengenakan seragam sekolah? Kenapa berkelahi mengenakan seragam sekolah? Kenapa Gubernur Jawa Barat ikut main film? Baik, tapi buang, tendang yang jelek-jelek karena hidup itu harus hijrah dulu. Pada hari Kamis 28 Februari 2019, harian Tribun Timur Makassar pada halaman 6 memuat sebuah berita yang berjudul Dinas Pendidikan Dukung Protes Film Dylan 1991. Judul berita tersebut cukup mengejutkan. Namun setelah mencermati rekaman videonya, ternyata Kepala Dinas Pendidikan Makassar pun mengakui bahwa ia belum menonton filmnya. Selain itu, dari seluruh pernyataan Kadisdik dalam rekaman video tersebut, tidak bisa ditarik kesimpulan bahwa Dinas Pendidikan mendukung protes film Dylan 1991. Mendukung atau bagaimana? Ya, saya sudah sampaikan tadi, karena filmnya sendiri saya belum nonton. Saya sudah berbanding belum nonton, tetapi kalau berdasarkan kajian teman-teman dianggap merendahkan novel itu, ya cocok, paham. Berkenaan dengan pejabat publik yang ambil bagian dalam pemeran film, sampai hari ini memang tidak ada aturan yang melarangnya, kecuali jika menjadi bintang iklan produk obat-obatan. Pada masa pemerintahan daerah sebelumnya di Jawa Barat, Deddy Mizwar, Wakil Gubernur Jawa Barat, sering bermain dalam garapan film. Para pejabat publik lainnya semisal Kapolri Jenderal Tito Karnavian main juga dalam film 22 Mei. SNK-nya salah kita apa ya, Pak? Kalau berkendara itu harus pakai helm, Pak. Nah, coba saya lihat dulu ya. Ditilang dong, Pak. Kita kan temannya Pak Kapolri nih, Pak. Lihat tuh. Tokoh-tokoh publik lainnya di luar pemerintah ada juga yang bermain film. Dengan tampilnya tokoh-tokoh publik dalam film dapat menjadi salah satu cara untuk lebih menyemarakan perfilman nasional. Namun hal itu dikembalikan lagi kepada para pemegang kewenangan dalam membuat peraturan perundangan. Jika ada peraturan yang melarang pejabat publik main film, maka tentu saja lembaga sensor film tidak akan meloloskan film yang bersangkutan. Adapun yang berkaitan dengan konten, lembaga sensor film mendapat amanah untuk senantiasa memperhatikan sifat kontekstual film dalam melakukan penyensoran. Sebagai contoh, kawin lari dalam kultur masyarakat Bugis merupakan perbuatan yang sangat mencederai harga diri keluarganya. Namun, keputusan kawin lari yang dilakukan oleh Yusuf dan Zulaiha dalam film Silariang, Cinta yang Tak Direstui, memiliki latar belakang cerita yang kuat berkaitan dengan perjuangan cinta kasih. Tentu film Silariang ini bukan mengajarkan remaja untuk melakukan silariang. Film tersebut bercerita tentang kebijakan orang tua dalam menghadapi permasalahan yang berkenaan dengan ketulusan cinta sang anak dan perjuangan sepasang kekasih yang ingin mendapatkan keadilan atas cinta mereka. Film yang disutradarai Wisnu Adi tersebut bisa dibilang sangat menyentuh dan memiliki pesan moral yang kuat, sehingga Lembaga Sensor Film Republik Indonesia
bukan saja meloloskan filmnya, tetapi sekaligus memberikan penghargaan tahunan Anugerah Lembaga Sensor Film tahun 2017 untuk film Silariang Cinta Yang Tak Direstui yang disensorkan pada tahun 2017. Film-film berlatar Sulawesi Selatan lainnya yang sudah memiliki surat tanda lulus sensor dari Lembaga Sensor Film diantaranya Bombe tahun 2014, Wang Panai tahun 2017, Maipa Depati dan Datu Museng tahun 2017, Cinta di Bira tahun 2016, Atirah tahun 2016, dan lain sebagainya. Kalau saya menyebutkan tahun itu menunjukkan waktu pada saat film tersebut disensorkan di Lembaga Sensor Film. Film Atirah terpilih menjadi film terbaik dalam ajang Festival Film Indonesia tahun 2016. Prestasi yang diraih film-film berlatar budaya Bugis merupakan bentuk apresiasi dari masyarakat penonton film tanah air, sekaligus menjadi bukti bahwa Makassar menjadi salah satu penggerak dalam memajukan perfilman nasional. Film cerita merupakan karya seni yang di dalamnya mengandung rangkaian kisah yang menjadi kesatuan dari tema cerita yang disuguhkan. Maka berbagai adegan, dialog, atau monolog tidak akan bijak jika hanya dilihat secara parsial. Menilai film harus secara utuh dicermati dari awal sampai akhir hingga dapat membuat suatu kesimpulan dari jalannya cerita. Tidak mungkin hanya mengambil adegan kawin lari tanpa mempertimbangkan latar belakang adegan tersebut dan penyelesaiannya. Sekali lagi, film tidak dapat dilihat secara parsial. Masalah di dalamnya mengandung adegan negatif dan positif dapat dipahami dalam sebuah cerita. Protagonis dan antagonis dalam cerita memang menjadi salah satu yang dapat mewarnai keunikan atau daya tarik kemasan suatu cerita. Begitulah rumus cerita yang biasanya menyuguhkan konflik, pertentangan nilai dengan prinsip suspense, surprise, atau curiosity. Adegan seorang anak yang sangat kurang ajar terhadap orang tuanya dapat diloloskan oleh Lembaga Sensor Film jika konteks ceritanya adalah Malin Kundang misalnya. Bagaimana mungkin Malin Kundang tiba-tiba mendapat azab tanpa ada penggambaran adegan kedurhakaan kepada orang tuanya? Demikian halnya dengan film Dilan 1991 yang telah diloloskan Lembaga Sensor Film untuk kategori usia penonton 13 tahun ke atas. Film yang diekranisasi dari novel karya Pidi Baik ini merupakan film drama romantis remaja tahun 1990-an. Dilan digambarkan sebagai tokoh remaja yang pada umumnya memiliki rasa cinta asmara terhadap lawan jenis. Dalam hal ini, cerita ini adalah Milea. Mereka berpacaran. Tidak ada adegan terlarang dalam penggambaran cerita berpacaran di antara Dilan dan Milea dalam Dilan 1991. Apakah film Dilan 1991 ini hanya melulu menceritakan kisah berpacaran Dilan dan Milea? Itulah pentingnya melihat film secara utuh, sehingga dapat memaknai pesan positif dari film. Di sana ada tokoh orang tua yang cukup dominan mendukung jalannya cerita. Bagaimana kebijakan orang tua dalam menyikapi jiwa remaja anak-anaknya yang sedang dilanda asmara dapat pula menjadi semacam pagar dalam menjaga hubungan anak-anaknya agar tidak menjadi liar. Film ini tidak dikategorikan sebagai film pendidikan, melainkan sebagai film hiburan. Meski demikian, sekecil apapun tersirat pesan positif jika memandangnya secara utuh. Tokoh Dilan digambarkan seorang remaja yang bandel, tergabung dalam geng motor dan sering terlibat dalam perkelahian. Cerita tentang tawuran hanya ada dalam dialog, yang selanjutnya ada semacam klarifikasi adegan sebagai hukuman atas kesalahannya, yaitu diusir dari rumahnya. Namun, hukuman yang paling berat bagi Dilan adalah ditinggalkan oleh Milea. Jelas, dalam beberapa dialog dikatakan bahwa Milea tidak menyukai Dilan yang tergabung dalam geng motor liar dan memilih putus jika Dilan tidak keluar dari geng motor liar tersebut.
Kematian salah satu anggota geng motor liar itu cukup jelas merupakan pesan positif bahwa dunia geng motor itu sangat berbahaya dan taruhannya adalah nyawa. Para penonton di Indonesia sudah sangat cerdas membaca pesan tersirat dari rangkaian adegan tersebut. Baik film Dilan 1990 ataupun Dilan 1991 bisa disimpulkan bahwa perilaku kenakalan Dilan adalah salah. Apa yang telah dilakukannya setimpal dengan hukumannya. Misalnya, dalam Dilan 1990, Dilan berkelahi dengan guru, hukumannya langsung skor. Kemudian, Dilan berkelahi dengan Anhar di sekolah, hukumannya adalah pemecatan. Belum lagi hukuman diusir dari rumah dan diputuskan oleh Milea pada Dilan 1991. Jadi, bolehkah berkelahi dengan guru atau teman sekolah? Film ini menjawab tegas, tidak boleh. Bagaimana kalau ikut geng motor liar? Film ini pun menjawab, ikut saja kalau siap mempertaruhkan nyawa. Cuplikan atau sepenggal potongan adegan negatif dalam sebuah film tidak dapat menjadi suatu vonis bahwa film tersebut mengajarkan hal negatif sebelum jalan ceritanya dilihat secara utuh. Film Bombay yang menampilkan anak-anak berseragam SD berkelahi bukan bertujuan mengajarkan anak-anak SD tawuran. Demikian pula adegan mengkonsumsi narkoba dalam film 3 Pilihan Hidup yang diproduksi oleh BNN tentu saja bukan untuk mengajarkan penonton menjadi pecandu narkoba, melainkan penyampaian dampak buruk dari narkoba. Masalah ada adegan mengkonsumsi narkoba, namanya juga film cerita. Selama adegannya tidak berlebihan, film tersebut dapat diloloskan dengan klasifikasi usia tertentu. Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009, ada 6 poin konten film yang dilarang atau dengan kata lain tidak dapat diloloskan, yaitu 1. Jika suatu film disimpulkan dapat mendorong khalayak umum melakukan kekerasan dan perjudian serta penyalahgunaan atau narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. 2. Menonjolkan pornografi. 3. Memprovokasi terjadinya pertentangan antar kelompok, antar suku, antar ras dan antar golongan. 4. Menistakan, melecehkan dan atau menodai nilai-nilai agama. 5. Mendorong khalayak umum melakukan tindakan melawan hukum. Dan yang 6 adalah merendahkan harkat dan martabat manusia. Film Dilan 1991 telah melewati proses penelitian dan penilaian lembaga sensor film yang keputusannya lolos sensor dengan klasifikasi usia penonton 13 tahun ke atas, sehingga dapat diputar di bioskop seluruh tanah air. Dari 16 anggota lembaga sensor film periode 2015 sampai 2019, 2 orang diantaranya merupakan tokoh dari Sulawesi Selatan, yakni Dr. Mukhlis Paeni, beliau juga mantan Dirjen Kebudayaan, dan Dr. Andes Syamsulusa MA, mantan Direktur Film dan Staf Khusus Menteri Pariwisata Republik Indonesia. Dalam melaksanakan proses penyensoran, sesuai dengan amanah Undang-Undang Perfilman tahun 2009, lembaga sensor film membuka ruang dialog jika ada konten yang perlu didiskusikan lebih lanjut. Selama ini, lembaga sensor film sangat menghormati dan menyambut baik berbagai pihak yang ingin mendiskusikan konten film melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Unjuk rasa atau protes merupakan jalan terakhir ketika ruang dialog atau ruang diskusi telah ditutup rapat-rapat.